Shalom Bapak Ibu dan saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali bertemu dalam Sapaan Gembala GKI edisi tanggal 7 Desember 2022. Mari sebelum kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan di dalam setiap perjuangan dan kisah kehidupan kita menghadapnya kembali dalam doa, memohon agar firman yang sama-sama kita gumuli dalam setiap proses kehidupan kita sungguh menjadi kekuatan dan alasan kita untuk terus bertahan dan berjalan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah yang penuh dengan cinta, yang telah mempertemukan kami secara virtual dalam Sapaan Gembala GKI hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami mengikuti renungan ini bukanlah hanya sekedar sebuah pilihan atau rutinitas, tetapi sungguh menjadi sebuah kesengajaan yang selalu datang dari hati Tuhan, yang mau Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kepada setiap hati, perjuangan, dan kisah kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah sendiri yang menentukan apa yang sungguh-sungguh ingin Tuhan katakan, karena kami percaya pula bahwa semua yang akan kami dengar melalui kebenaran sabda-Mu di dalam segala kelemahan hamba-Mu ini sungguh datang dari hati Tuhan, sungguh datang dari inisiatif Tuhan yang Tuhan mau sampaikan setiap berita personal kepada setiap kami, siapapun kami, dan apapun yang kami alami hari ini. Mohon kiranya hikmat-Mu dan kelembutan hati yang sungguh-sungguh Tuhan karuniakan melalui lembutnya Roh Kudus untuk membuat kami bukan hanya mendengar, tetapi mengalami dan terus menggumulinya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bersama dengan saudara, hari ini judul dari renungan kita adalah Keluarga Kuat Masa Kini. Keluarga Kuat Masa Kini. Dan kita akan melandasinya dengan 1,5 ayat begitu ya. Karena kita akan membaca hanya dari 1,5 ayat begitu. Dari Amsal 14 ayat 26 sampai 27a. Amsal 14 ayat 26 sampai 27a. Dan saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara melalui terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Mari kita simak bersama-sama ya. Orang yang takwa kepada Tuhan menjadi tentram, dan keluarganya akan mempunyai perlindungan. Takwa kepada Tuhan adalah pangkal kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya bertanya kepada sepasang suami istri, satu pasang suami istri gitu ya, suami dan istri, terkait tentang apa sih perasaan mereka ketika mereka baru saja merayakan pernikahan di usia pernikahan 32 tahun. Wow, itu literally harafiahnya tuh seumuran saya Bapak Ibu ya. Jadi saya baru lahir sebagai seorang bayi, pasangan suami istri ini sudah menikah gitu ya, 32 tahun. Saya sendiri baru berumah tangga sekitar 6 mau jalan ke 7 tahun begitu ya. Sebagai seorang anak muda, bisa dikatakan seperti itu begitu ya, dan sepasang pasangan muda, saya sendiri melihat dan mengagumi setiap perjalanan yang bukan hanya dihitung soal hari, dihitung soal tahun, kita tahu bukan itu begitu ya. Tetapi ada sebuah perjalanan yang tidak bisa dibilang sebentar, tidak bisa dibilang mudah. Ketika itu berbicara soal perjalanan dan proses panggilan Tuhan kepada sepasang suami istri, kepada sebuah keluarga, dan khususnya suami dan istri ini. Ketika saya bertanya kepada sang istri, saya bertanya demikian, Bu, apa sih rasanya sampai pada usia pernikahan ke 32 tahun? Lalu saya juga menanyakan hal yang sama. Satu jawaban mereka, dan satu jawaban ini sama lucunya ya ketika saya bertanya, Pak, Bu, apa sih rasanya memasuki usia pernikahan 32 tahun? Lalu mereka kompak menjawab, tambah tua gitu ya. Lalu kami tertawa begitu ya. Lalu ada satu pertanyaan lagi yang saya juga tanyakan. Pak, Bu, apa sih resepnya bisa sampai ke usia 32 tahun pernikahan? Menariknya, cara mereka menjawab begitu berbeda begitu ya. Sang istri menjawab, pokoknya kita sungguh-sungguh manut dan patuh. Lalu ibu ini berhenti.
Saya menduga sebentar dalam hati saya, apakah ibu ini akan menjawab manut dan patuh pada suami, begitu ya? Itu yang akan menjadi diskusi lanjutan kami, begitu ya, kalau itu yang beliau jawab. Tapi ternyata ia mengatakan resepnya hanya satu, manut dan patuh pada firman Tuhan saja. Wow, itu menjadi satu jawaban yang mungkin bisa terdengar klise, tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh menjalani dan mengalami bahwa kehidupan pernikahan itu tidak mudah, kehidupan berkeluarga pun tidak mudah gitu ya, akan tahu bahwa iya tuh, benar tuh gitu ya. Manut dan patuh pada firman Tuhan itu menjadi kunci utama. Nah, tidak lama kemudian saya juga bertanya kepada sang suami, Pak, apa resepnya menjalani usia pernikahan sampai ke 32 tahun ini? Lalu ia mengatakan dengan santai, sudah jalan saja gitu ya. Dan kedua jawaban ini saya kombinasi menjadi satu kalimat menurut saya begitu ya. Untuk sampai kepada bukan hanya usia 32 tahun, tapi sampai kepada kesudahannya, kita sungguh harus menjalani setiap hari-hari dalam rumah tangga dan dalam kehidupan berkeluarga kita, entah apapun peran dan posisi kita begitu, dengan satu kesamaan dan prinsip hidup yang penting, yaitu tunduk kepada perintah Tuhan. Amsal 14 ayat 26 sampai 27a versi BIMK mengatakan takwa kepada Tuhan. Takwa itu sendiri diterjemahkan dalam TBLAI adalah takut kepada Tuhan. Dan kita mengerti sebagai orang dewasa dalam iman, kita tahu bahwa takut pada Tuhan bukanlah satu ketakutan yang membuat kita jadi tidak bebas, tetapi takut kepada Tuhan, takwa kepada Tuhan adalah sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai poros utama dari seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan berelasi kita dengan pasangan dan dengan anggota keluarga kita yang lain. Dan dilanjutkan dalam kalimat berikutnya, keluarga orang yang sungguh-sungguh hidupnya itu takut akan Tuhan, takwa kepada Tuhan, dia akan mengalami ketentraman. Dan keluarganya akan mempunyai perlindungan. Tentu ketentraman dan perlindungan ini tidak berarti bahwa kita akan selalu bebas dari penyakit. Kita tahu itu. Kita juga tidak akan selalu terbebas dari masalah, tidak ada cekcok, bukan seperti itu. Tetapi ketentraman adalah sebuah jaminan di mana ketika kita di dalam berkeluarga, di dalam relasi pasangan suami istri, tidak hanya mengandalkan diri sendiri dan juga pasangan kita, dalam perjalanan berumah tangga kita akan tahu bahwa ternyata tidak ada yang bisa diandalkan ya, saudara. Baik diri kita sendiri, baik cinta kita padanya dan begitu sebaliknya, baik juga pasangan kita meskipun dia adalah salah satu orang yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Setiap hari kita akan menemukan bahwa tidak ada yang bisa diandalkan kecuali sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai, menerima, menghormati, menghargai setiap individu. Menghormati kita, menghargai kita, begitu pula dengan pasangan kita. Sehingga takut akan Tuhan adalah sebuah sikap dan perilaku yang menjelma dalam seluruh tindakan, dalam seluruh kata-kata, yang kita lakukan atas dasar bahwa Tuhan sungguh mencintaiku dan mencintainya, maka aku harus memperlakukan diriku dengan hormat dan sopan. Begitu pula aku pun juga harus memperlakukan pasanganku dengan hormat dan sopan. Dan juga jika kita dikaruni anak atau anak-anak dan anggota keluarga yang lain yang hidup bersama kita dalam satu keluarga, begitu pula kita juga harus sungguh-sungguh memperlakukannya. Itu adalah ciri yang sungguh-sungguh penting ketika kita berbicara soal takut akan Tuhan. Dalam kitab firman Tuhan menjamin bahwa orang yang terus bergumul, berproses, setia untuk seperti itu, maka dia akan mendapat perlindungan. Bukan hanya dia, tapi juga seluruh keluarganya. Keperlindungan dan juga takwa kepada Tuhan menjadi pangkal kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak datang hanya karena kita punya ini dan itu. Tetapi kebahagiaan dan ketentraman yang berasal dari sebuah keyakinan bahwa dalam suka dan duka Tuhanlah yang berkuasa untuk melakukan apa yang ia anggap baik. Dan orang-orang yang sungguh percaya terus berproses untuk setia di dalam segi kehidupannya, terutama di dalam sebuah keluarga, adalah orang-orang yang akan mengimani dan mengamininya.
Terlepas dari semua hal-hal yang sedang menjadi pergumulan kita dengan pasangan atau dengan keluarga, dengan anak-anak, menantu, mertua, ipar, dan sebagainya, mari kita kembali berefleksi. Apakah kita sungguh-sungguh telah terlebih dahulu ditemukan dan dibuktikan oleh Tuhan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati diri kita sendiri sebagai pribadi yang sungguh dicintai Tuhan, begitu pula dengan pasangan kita atau anggota keluarga kita. Dan dari situ kita akan terus berproses di dalam naik dan turun untuk sungguh-sungguh mengalami bahwa apapun boleh berubah, apapun boleh terjadi. Tapi ketentraman dan kedamaian itu akan sungguh-sungguh dirasakan. Dan dari ketentraman yang datang bukan dari hal yang luar biasa dari luar kehidupan kita, tapi sungguh dari Tuhan, disitulah kita bisa sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan. Sekalipun kita masih menangis, sekalipun kita masih bergumul, sekalipun juga kita masih berkonflik. Tapi ketika kita setia untuk hidup dalam takut akan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menjamin kedamaian, ketetapan, dan juga kebahagiaan kita. Yang definisinya jauh melampaui kebahagiaan dan ketentraman dari dalam dunia ini. Selamat terus berproses, saya pun juga sama-sama berproses. Kita semua belajar dan berproses. Tuhan menolong kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran sabda firman Tuhan yang sungguh menolong dan menguatkan kami. Bahwa sungguh yang menjadi prioritas kami itu bukan hanya tentang mengubah orang lain, tapi sungguh-sungguh mengkoreksi diri kami apakah kami di dalam setiap perjalanan suka dan duka dalam kehidupan berkeluarga kami ini sungguh telah setia untuk hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang mengerti seluruh perjuangan kami, seluruh jerih lelah kami untuk terus bergumul dengan jujur bersama dengan Tuhan di dalam segala dinamika keluarga kami. Dan kami percaya sungguh hanya kepadamu ya Allah yang berkuasa untuk melakukan kepada orang-orang yang Engkau kasihi apa yang Engkau anggap baik. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus. Kami menyerahkan hidup kami dan hidup keluarga kami secara khususnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati. Kami memohon dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.